Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Di video kali ini, Sobat Bima akan ditemani oleh saya, Kak Usman. Kita akan membahas soal-soal pengetahuan dan pemahaman umum untuk UTBK SNBT. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai. Let's go! Sobat Bima, kita mulai pembahasannya dari soal yang pertama. Soalnya adalah ungkapan yang digunakan penulis untuk mengibaratkan sesuatu seperti manusia pada bacaan di atas adalah. Nah, pada soal ini kita diminta untuk mencari ungkapan. Lalu ungkapan tersebut didetailkan, yaitu mengibaratkan sesuatu seperti manusia. Jadi ada benda yang seolah-olah seperti manusia. Namun terlebih dahulu kita harus mengerti ungkapan itu apa. Ungkapan itu adalah cara penyampaian maksud tertentu dengan menggunakan makna yang bukan harfiah, atau dengan kata lain menggunakan makna yang tidak sebenarnya. Artinya pada ungkapan terdapat pengandaian maupun majas atau gaya bahasa tertentu. Nah, berarti kita diminta untuk mencari makna yang tidak sebenarnya atau makna konotatif. Lalu, kalau kita kembali ke soal lagi, di situ ada perintah untuk mengibaratkan sesuatu seperti manusia. Jadi bukan manusia, tetapi seolah seperti manusia atau melakukan aktivitas seperti manusia. Di pilihan jawaban bisa kita lihat satu persatu. Pahat yang menari-nari dalam kalimat kedua. Di sini ada kata pahat, sebuah benda yang melakukan aktivitas manusia, menari. Jadi ini merupakan pilihan yang tepat. Kalau kita lihat di pilihan jawaban yang berikutnya, profesi yang terhormat, ya profesi yang terhormat di sini hanyalah sebagai deskripsi atau pemerian atau penggambaran. Lalu, ya kalau kita lihat di pilihan jawaban yang lain, nilai estetika yang tinggi, ya ini juga sama, merupakan deskripsi. Lalu harga yang sangat tinggi, ini juga merupakan deskripsi. Ya ada kata sifat di situ. Lalu simbol-simbol religi itu merupakan pemberian atau deskripsi juga. Ya, jadi yang
satu-satunya memperlihatkan ungkapan seolah-olah seperti manusia ada pada pilihan jawaban yang A. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan soal yang kedua. Soalnya adalah bentuk pasif dari kalimat perajin kayu jati menguasai seni pahat memiliki pola yang sama dengan kalimat. Nah, hati-hati dengan soal seperti ini Sobat Bima, karena di sini ada dua perintah sekaligus. Yang pertama mencari bentuk pasif dan yang kedua mencari pola yang sama. Untuk itu kita perlu pastikan perintahnya adalah kalimat pasif. Kalau kita lihat di dalam soal perajin kayu jati menguasai seni pahat itu masih berbentuk kalimat aktif yang ditandai dengan penggunaan predikat atau kata kerja dengan imbuhan me. Jadi bentuknya masih aktif. Untuk itu kita perlu mengubah kalimat tersebut menjadi kalimat pasif. Jadi perubahannya menjadi seni pahat ya, yang tadinya objek di sini. Lalu ini subjek. Ya, kita ubah posisinya dan kita tambahkan imbuhan di pada predikat. Predikatnya di sini adalah menguasai. Jadi menguasai diubah dengan imbuhan di menjadi dikuasai oleh perajin kayu jati. Nah, dalam hal ini kita sudah mengubahnya menjadi bentuk pasif. Ini sudah berbentuk pasif. Sekarang kita tinggal cari pola yang sama. Jadi polanya adalah objek, kemudian ada predikat atau kata kerja yang berimbuhan di, kemudian subjek. Ya, polanya seperti itu. Ya. Intinya ada pada predikat atau kata kerja. Kita harus cari terlebih dahulu yang menggunakan imbuhan di pada pilihan jawaban. Kita cek satu persatu pada kalimat kedua. Selama ribuan tahun, pahat yang menari-nari di atas potongan kayu menjadikan suku Asmat memiliki profesi yang terhormat. Di sini, di kalimat kedua, predikatnya menjadikan. Di atas ini bukan merupakan predikat, ya. Predikatnya ada di kata menjadikan, sehingga ini bentuknya masih aktif, bukan bentuk pasif. Jadi bukan kalimat kedua. Lalu yang berikutnya kalimat ketiga. Kayu dipahat menjadi ukiran rumit. Nah, di sini ada kata kerja dengan bentuk atau dengan imbuhan di, otomatis menjadi kalimat pasif. Kayu sebagai objek, ya. Dipahat itu merupakan predikat dengan bentuk pasif. Lalu pilihan berikutnya yang C, yaitu kalimat keempat. Ukiran yang dibuat dengan peralatan tradisional menjadi ciri khas karya seni suku Asmat yang menarik wisatawan dunia. Ada kata dibuat. Ya, tetapi ada kata yang berarti kedudukan dibuat di sini bukan sebagai predikat, melainkan sebagai
luasan. Dan predikatnya ada di kata menjadi, berarti bentuknya masih aktif juga, bukan pilihan jawaban yang C berarti. Kita lihat kalimat kelima. Nilai estetika yang tinggi menjadikan kerajinan ini dijual dengan harga yang sangat tinggi. Menjadikan juga. Ini adalah bentuk aktif. Jadi bukan kalimat kelima. Terakhir kalimat ketujuh. Dengan kekayaan fungsi itu, ukiran karya Asmat diapresiasi wisatawan. Ada kata diapresiasi. Ya, diapresiasi di sini merupakan bentuk pasif. Lalu ini adalah objeknya. Tapi dimulai dengan keterangan. Sementara pada soal perintahnya adalah perajin kayu jati menguasai seni pahat. Seni pahat dikuasai oleh perajin kayu jati. Tanpa dimulai dari keterangan. Untuk itu jawabannya lebih tepat adalah yang B, kalimat ketiga. Sobat Bima, kita mulai pembahasan soal yang ketiga. Soalnya adalah gagasan pada paragraf 1 akan menjadi runtut apabila urutan kalimat-kalimatnya adalah. Nah, ternyata di paragraf ke-1 ini belum ideal, belum runut, sehingga kita diminta untuk menyusun kalimat per kalimat yang ada pada paragraf tersebut. Untuk memulai suatu paragraf, ya, kita harus mulai terlebih dahulu dari kalimat utama. Lalu disambung dengan kalimat penjelas yang menjelaskan ide pokok atau gagasan utama yang ada pada kalimat utama. Nah, ciri dari kalimat utama adalah biasanya kalimat pertama atau kalimat utama tersebut membicarakan hal-hal yang bersifat umum. Lalu di kalimat penjelas akan dijelaskan secara lebih spesifik. Untuk itu kita cari dari opsi pada kalimat yang ada di paragraf 1 tersebut mana yang paling umum. Ya. Di dalam pilihan jawaban kita diminta untuk mencari tahu apakah kalimat pertama, kalimat kedua atau kalimat ketiga. Nah, kita perlu cari kata-kata yang mengindikasikan sesuatu yang bersifat umum. Kalau kita lihat di kalimat pertama, salah satu ini mengindikasikan sesuatu yang spesifik, bukan sesuatu yang umum. Lalu kalimat kedua ada kata sayangnya. Ini juga mengindikasikan sesuatu yang spesifik. Kalau kita lihat di kalimat ketiga ada kata setiap. Setiap wanita. Berarti ini mengindikasikan sesuatu yang umum yang terjadi pada wanita. Kata setiap mengindikasikan sesuatu yang umum. Artinya kita mulai terlebih dahulu dari kalimat ketiga. Dengan kata lain pilihan jawaban A, B, dan C itu adalah pilihan jawaban yang salah. Kita mulai dari kalimat ketiga. Kalimat ketiga di sini membicarakan suatu fenomena mengenai berat badan ideal. Fenomena umum, yaitu berat badan ideal. Nah, kalau kita lihat di pilihan jawaban, keduanya
melanjutkan dengan kalimat yang sama, yaitu kalimat pertama. Berarti kita akan fokus setelah fenomena berat badan ideal, kita fokus pada cara untuk mencapai berat badan ideal, yaitu melalui diet. Berarti kita lanjut ke kalimat pertama mengenai cara untuk mendapatkan berat badan ideal. Nah, caranya itu dilakukan melalui diet. Setelah itu ada perbedaan, yaitu kalimat kedua atau kalimat keempat. Nah, sekarang kita fokus kepada kedua hal tersebut. Ya. Salah satu cara yang dilakukan untuk mencapai berat badan yang diinginkan adalah melalui diet, yaitu usaha yang didirikan untuk mengontrol dan mengatur pola makan. Ya. Setelah itu, ya kita perlu untuk mendapatkan anjuran mengenai pengontrol dan pengaturan pola makan. Artinya, kita akan lanjutkan pada kalimat keempat mengenai anjuran sekaligus peringatan atau saran. Apa sarannya? Sarannya adalah memperhatikan jenis diet yang terkesan efektif namun belum tentu sesuai dengan tubuh kita. Nah, baru diakhiri dengan sayangnya diet yang coba dilakukan tidak selalu bertahan lama sebagai penutup dari kalimat pada paragraf tersebut. Yang artinya diet itu tidak selalu bertahan lama atau pernyataan penutup. Diet tidak selalu bertahan lama. Jadi pada paragraf ini sebenarnya membicarakan mengenai berat badan ideal. Yang cara yang dilakukan adalah dengan berdiet agar mendapatkan berat badan yang ideal. Tetapi ada saran, yaitu memperhatikan bagaimana diet yang sesuai. Karena ternyata diet itu tidak bertahan lama. Jadi yang tepat ada pada pilihan jawaban yang E. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan soal yang keempat. Soalnya adalah kata yang memiliki makna denotatif pilihan terdapat pada kalimat. Sobat Bima, kita perlu fokus pada kata denotatif. Denotatif di sini maknanya adalah sesuatu yang sebenarnya. Artinya kita diminta untuk mencari makna yang secara literal atau harfiah. Kalau kita kembali ke soal, yang ditanyakan adalah kata pilihan. Nah, secara denotatif atau secara sebenarnya, pilihan itu artinya adalah yang dipilih, yang terpilih, jalan maupun upaya yang ditempuh atau dilakukan. Artinya, pilihan akan merujuk pada yang dipilih, yang terpilih, jalan ataupun upaya yang ditempuh atau dilakukan. Nah, sekarang kita cocokkan pada
kalimat-kalimat yang ada di pilihan jawaban. Berarti kita harus mencari makna yang sebenarnya. Ingat Sobat Bima, kita diminta untuk mencari makna yang sebenarnya. Jadi jangan menggunakan istilah atau makna konotatif. Kita harus pastikan secara literal dan secara harfiah itu semakna dengan kata pilihan. Kita mulai dari kalimat kedua. Pengguna jaringan internet dalam satu rumah tangga umumnya lebih dari satu orang. Nah, di sini tidak ada yang menunjukkan makna denotatif dari pilihan. Bahkan di sini menunjukkan adanya yang lebih dari satu orang. Berarti ini makna yang tidak sebenarnya. Kemudian pada kalimat ketiga, masing-masing pengguna ingin mengendalikan peralatan secara bersamaan. Masing-masing pengguna ingin mengendalikan perangkat secara bersamaan. Bukan juga mengindikasikan suatu pilihan. Lalu yang berikutnya, pada kalimat keempat, penelitian tentang kontrol akses atau peralatan rumah tangga yang terhubung ke internet telah dilakukan para peneliti dari Institut Hotchkiss, Universitas Chicago, dan Universitas Washington. Oke, di sini kalau kita lihat juga tidak ada yang mengindikasikan suatu pilihan. Lalu yang berikutnya, mereka mewawancarai 425 pengguna di Amerika tentang preferensi mereka dan mendapatkan saran untuk mengelola akses pada para pengguna tersebut. Di sini ada kata preferensi. Preferensi ini merupakan serapan dari bahasa Inggris yaitu prefer atau lebih memilih atau ada kecenderungan untuk memilih. Nah, dengan kata lain sebenarnya ada di pilihan jawaban yang D. Tetapi kita cek terlebih dahulu di kalimat ke-6. Diperoleh sejumlah faktor kontekstual yang memengaruhi hak akses, seperti usia, tempat orang atau perangkat itu berada, apakah perangkat itu telah digunakan sebelumnya, waktu dalam sehari, dan biaya yang dikeluarkan untuk menggunakannya. Nah, di sini juga tidak ada. Jadi, makna denotatif pilihan ada pada kata preferensi yang terdapat pada kalimat ke-5. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang D. Bagaimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan? Ingat ya, kunci sukses UTBK SNBT untuk pengetahuan dan pemahaman umum adalah latihan soal yang rutin dan pemahaman konsep yang kuat. Kira-kira kita bahas apa lagi ya? Yuk, tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari bimbingan alumni lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih bimbingan alumni.